Kepeloporan perempuan sebagai subjek keadilan agraria menuju tata kelola yang inklusif dan berkelanjutan. Pendahuluan dekonstruksi narasi agraria dan urgensi gender. Dalam arus besar pembangunan nasional, isu agraria seringkali disempitkan menjadi sekadar urusan administratif pertanahan, tentang angka sertifikasi, luas retribusi lahan, atau teknis resolusi konflik melalui jalur litigasi formal. Namun, jika kita menyelami lebih dalam ke balik lembaran peta kadastral dan dokumen legal, terdapat satu dimensi fundamental yang seringkali terpinggirkan namun menjadi kunci bagi keadilan yang sesungguhnya. Dimensi gender. Ketimpangan akses, kontrol, dan manfaat atas sumber daya alam masih menjadi potret buram yang menempatkan perempuan petani, perempuan adat, dan buruh tani perempuan di posisi subordinat yang kronis dalam struktur sosial kita. Padahal, secara historis dan empiris, perempuan adalah tulang punggung kedaulatan pangan dan penjaga kelestarian lingkungan di tingkat tapak. Di Indonesia, data menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam rantai produksi pangan mencapai angka yang signifikan, namun pengakuan terhadap hak atas tanah mereka tetap minim. Untuk mencapai tata kelola yang inklusif, kita tidak bisa lagi menempatkan perempuan hanya sebagai objek pembangunan atau penerima manfaat pasif yang sekadar menerima bantuan bibit atau alat pertanian. Sebaliknya, kita harus mendorong kepeloporan perempuan sebagai subjek utama keadilan agraria yang berdaulat, memiliki otoritas pengambilan keputusan, dan berdaya secara hukum maupun ekonomi. Hal ini memerlukan perombakan epistemologis dalam cara kita memandang tanah, bukan hanya sebagai komoditas, melainkan sebagai ruang hidup yang syarat dengan relasi kuasa. Landasan konseptual, mengapa gender relevan dalam agraria? 1. Dimensi gender, membongkar relasi kuasa di atas tanah. Dimensi gender dalam kajian agraria bukanlah sekadar pemilahan data statistik berdasarkan jenis kelamin. Ini adalah sebuah instrumen analisis kritis untuk melihat bagaimana relasi kuasa dikonstruksi secara sosial di atas tanah. Gender menentukan siapa yang memiliki otoritas untuk menandatangani sertifikat, siapa yang berhak mengambil keputusan dalam musyawarah desa, dan siapa yang memegang kendali atas modal serta alat produksi. Dalam sistem patriarki yang mengakar di banyak masyarakat perdesaan, perempuan seringkali menjadi pekerja yang tak terlihat, invisible workers. Mereka mencangkul, menanam, menyiangi, hingga memanen, namun secara hukum dan adat, mereka seringkali tidak memiliki hak milik atas tanah yang mereka kelola. Memasukkan dimensi gender berarti mengakui adanya ketidakadilan struktural ini dan berupaya meruntuhkannya agar akses terhadap sumber daya alam bersifat netral gender dan berkeadilan. Tanah bukan sekadar benda mati, ia adalah ruang di mana identitas, martabat, dan kuasa perempuan seringkali dinegosiasikan secara timpang. Ketidakadilan ini seringkali diperparah oleh kebijakan negara yang mengasumsikan rumah tangga sebagai unit homogen dengan laki-laki sebagai satu-satunya kepala yang mewakili kepentingan seluruh anggota keluarga. Sebuah asumsi yang menyesatkan secara sosiologis. 2. Kepeloporan perempuan. Manifestasi agensi subjek. Kepeloporan agensi perempuan dalam agraria adalah kemampuan dan keberanian perempuan untuk bertindak sebagai subjek aktif yang menentukan arah pengelolaan ruang hidupnya. Ini melampaui sekadar partisipasi angka dalam daftar hadir penyuluhan pertanian. Kepeloporan berarti perempuan memiliki suara substantif dalam menentukan penggunaan lahan desa, memimpin gerakan mempertahankan hutan dari ekspansi industri ekstraktif, serta mengelola kedaulatan pangan berbasis pengetahuan lokal yang turun-temurun. Menjadikan perempuan sebagai subjek keadilan agraria, berarti mengakui bahwa, tanpa kepemimpinan mereka, keberlanjutan ekologi dan stabilitas ekonomi di pedesaan akan selalu timpang karena kehilangan perspektif pemeliharaan yang selama ini diampu oleh perempuan. Kepeloporan ini juga mencakup aspek politik, di mana perempuan mulai mengorganisir diri untuk menuntut hak-hak kolektif mereka, menolak komodifikasi tanah yang eksploitatif, dan menawarkan model pengelolaan sumber daya alam yang lebih humanis. Agensi ini bukan sekadar pemberdayaan ekonomi, melainkan pemulihan martabat kemanusiaan yang selama ini terfragmentasi oleh kebijakan yang maskulinis. 2. Cakrawala sosiologis, perspektif 5 maestro dunia dalam ruang agraria. Untuk memperkokoh argumentasi mengenai urgensi kepeloporan perempuan, kita akan membedah kontribusi intelektual dari 5 maestro sosiologi dunia, yang pemikirannya memberikan fondasi kokoh bagi perjuangan hak-hak agraria perempuan. 1. Harriet Martineau, Moralitas Bangsa dan Hak Properti Perempuan. Harriet Martineau, sosiolog pionir yang sering terlupakan dalam kanon arus utama, memiliki pandangan tajam mengenai kaitan antara moralitas sosial dan otonomi sipil. Ia menekankan bahwa martabat sebuah masyarakat diukur dari bagaimana mereka menjamin hak-hak bagi kaum perempuan. Dalam konteks agraria, pandangan Martineau memberikan fondasi bahwa ketimpangan hak milik adalah kegagalan sistem demokrasi yang nyata. Bagi Martineau, properti tanah adalah basis dari kemandirian ekonomi.
Jika perempuan tidak diperbolehkan memiliki tanah secara mandiri atau atas nama sendiri, mereka akan selamanya berada di bawah bayang-bayang wali laki-laki. Ketergantungan ini berimplikasi pada terbungkamnya suara politik mereka. Kepeloporan perempuan dimulai dengan pengakuan hukum yang setara atas kepemilikan aset, karena tanpa basis ekonomi yang kuat, perjuangan kesetaraan gender hanya akan menjadi retorika tanpa isi. Martino mengajarkan bahwa kepemilikan tanah bagi perempuan adalah langkah awal menuju kewarganegaraan yang utuh dan partisipasi publik yang bermartabat. Ia percaya bahwa ketertindasan perempuan adalah cacat pada karakter sebuah bangsa. 2. Jane Addams, etika kepedulian dalam tata kelola lahan. Jane Addams memperkenalkan konsep social housekeeping. Ia berargumen bahwa nilai-nilai pengelolaan rumah tangga, seperti perlindungan, pemeliharaan, dan penyediaan gizi, harus ditarik ke ruang publik sebagai standar etika baru dalam manajemen masyarakat. Dalam manajemen sumber daya agraria, pandangan Addams sangat transformatif. Laki-laki dalam sistem kapitalistik patriarkal cenderung melihat tanah sebagai aset finansial untuk dikomodifikasi dan dieksploitasi demi profit maksimal, ekstraktivisme. Sebaliknya, kepeloporan perempuan seringkali membawa perspektif etika kepedulian, ethics of care. Perempuan mengelola lahan dengan orientasi jangka panjang, memastikan tanah tetap subur untuk generasi mendatang, menjaga sumber mata air agar tetap bersih, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Kepeloporan perempuan memastikan bahwa tata kelola agraria tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga denyut nadi kehidupan komunitas secara berkelanjutan melalui nilai-nilai altruisme dan tanggung jawab sosial. Addams mengingatkan bahwa efisiensi ekonomi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan sosial yang paling dasar. 3. Patricia Hill Collins, interseksionalitas dan perlawanan berlapis. Patricia Hill Collins, melalui teorinya mengenai interseksionalitas, mengingatkan bahwa penindasan tidaklah seragam. Pengalaman seorang perempuan petani dari kelompok adat di Papua jauh lebih kompleks dan berlapis dibandingkan perempuan petani di Jawa yang memiliki akses transportasi lebih baik. Dalam gerakan agraria, Collins menuntut kita untuk melihat matrix of domination, matriks dominasi. Kepeloporan perempuan sebagai subjek keadilan harus mencakup suara dari mereka yang paling termarginalkan. Inklusi tidak boleh hanya menjadi agenda perempuan elit. Ia harus mampu merangkul buruh tani perempuan yang tidak bertanah dan perempuan yang terpinggirkan secara rasial atau kasta. Bagi Collins, keadilan agraria hanya akan tercapai jika kepeloporan tersebut lahir dari kesadaran kolektif untuk meruntuhkan tembok kelas, ras, dan gender secara bersamaan. Tanpa analisis interseksional, kebijakan agraria berisiko menciptakan kelas elit perempuan baru sambil tetap menindas perempuan di lapisan terbawah yang bekerja sebagai buruh harian lepas tanpa jaminan sosial dan perlindungan hukum. 4. Saskia Sassen, perlawanan terhadap fenomena expulsions global. Saskia Sassen menyoroti bagaimana ekonomi global yang ekstraktif secara sistematis mengusir expulsions, masyarakat lokal dari tanah dan ruang hidup mereka demi kepentingan korporasi transnasional. Dalam konteks ini, perempuan seringkali menjadi korban yang paling menderita karena hilangnya akses ke sumber daya komunal seperti hutan ulayat yang selama ini menjadi apotek dan lumbung hidup mereka. Namun, Sassen juga melihat bahwa di tengah pengusiran ini, muncul agensi baru yang militan. Kepeloporan perempuan muncul sebagai garda terdepan dalam aksi-aksi mempertahankan lahan karena bagi perempuan, tanah bukan sekadar modal ekonomi, melainkan identitas, memori kolektif, dan keberlanjutan hidup keluarga. Kepeloporan perempuan menurut Sassen adalah bentuk perlawanan paling otentik terhadap logika globalisasi yang dehumanis. Gerakan perempuan yang memeluk pohon di Kendeng atau menduduki lahan di Sumatera adalah respon langsung terhadap ancaman pengusiran sistemik yang merenggut hak dasar atas ruang hidup. 5. Dorothy Smith berpijak pada standpoint pengalaman harian. Dorothy Smith melalui standpoint teori mengkritik bagaimana kebijakan publik seringkali dibangun dari sudut pandang laki-laki dominan yang berada di posisi kekuasaan, menara gading. Ia mengajak kita untuk melihat realitas dari dunia kehidupan, everyday world, perempuan yang konkret dan empiris. Dalam tata kelola agraria, pandangan Smith menuntut adanya perubahan epistemologis. Kebijakan agraria tidak boleh hanya dirumuskan di meja birokrat yang melihat tanah sebagai koordinat di atas kertas digital. Kebijakan harus berangkat dari pengalaman nyata perempuan. Bagaimana mereka harus berjalan berkilometer mencari air jika hutan ditebang, atau bagaimana mereka kesulitan mendapatkan pupuk karena tidak terdaftar dalam kelompok tani yang didominasi laki-laki. Kepeloporan perempuan bagi Smith adalah tentang keberanian untuk mendefinisikan masalah mereka sendiri dan memastikan suara tersebut menjadi fondasi kebijakan agraria yang inklusif, di mana pengetahuan lokal perempuan dihargai setara dengan pengetahuan teknokratis. 3. Urgensi strategis, mengapa perempuan harus memimpin?
Mendorong kepeloporan perempuan dalam tata kelola agraria bukanlah sekadar isu pemanis kebijakan atau pemenuhan kuota internasional, melainkan keharusan strategis untuk masa depan bangsa. 1. Kedaulatan pangan dan penjagaan biodiversitas. Secara tradisional, perempuan petani adalah penjaga utama keanekaragaman hayati tanaman pangan. Di banyak kebudayaan Nusantara, perempuanlah yang memilih, menyimpan, dan menyemai benih lokal. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang kalender tanam dan khasiat tanaman herbal. Mereka cenderung mempraktekkan polikultur, pertanian beragam jenis, yang jauh lebih adaptif terhadap perubahan iklim dibandingkan monokultur industri. Kepeloporan perempuan adalah jaminan bagi kedaulatan pangan nasional jangka panjang di tengah ancaman krisis pangan global. Mereka adalah kurator benih asli yang menjadi benteng pertahanan terakhir terhadap monopoli benih transnasional. 2. Efektivitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis keluarga. Riset dari berbagai lembaga internasional membuktikan bahwa ketika perempuan memiliki kontrol atas hak milik tanah dan aset, kesejahteraan rumah tangga meningkat secara signifikan. Perempuan memiliki kecenderungan investasi sosial yang lebih tinggi. Pendapatan dari lahan diinvestasikan kembali untuk nutrisi anak, layanan kesehatan, dan biaya pendidikan. Menjadikan perempuan sebagai subjek agraria adalah strategi paling efektif untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi di pedesaan yang selama ini stagnan akibat ketergantungan pada upah buruh tani yang rendah. Ekonomi yang inklusif gender adalah ekonomi yang tumbuh dari akar rumput. 3. Mitigasi konflik dan keberlanjutan ekologi. Perempuan seringkali memiliki ikatan spiritual dan emosional yang lebih dalam dengan alam karena peran sosial mereka dalam reproduksi kehidupan. Dalam menghadapi krisis iklim, kepeloporan perempuan membawa inovasi berbasis kearifan lokal dalam konservasi tanah dan air. Selain itu, dalam resolusi konflik agraria, pendekatan perempuan yang cenderung kolaboratif dan mengutamakan harmoni komunitas terbukti mampu menghasilkan solusi yang lebih damai dan tahan lama dibandingkan pendekatan konfrontatif yang mengutamakan ego kekuasaan atau kemenangan sepihak. 4. Refleksi empiris, potret perjuangan perempuan agraria di Indonesia. Untuk memahami bagaimana teori-teori sosiologis di atas bekerja dalam kenyataan, kita harus melihat konteks Indonesia yang kaya akan gerakan akar rumput perempuan yang heroik. 1. Pejuang lingkungan Pegunungan Kendeng. Kita tidak bisa melupakan keteguhan perempuan petani di Pegunungan Kendeng yang melakukan aksi pasung semen di depan Istana Negara. Menggunakan perspektif Jane Addams mengenai etika kepedulian, para perempuan ini bertindak bukan karena ambisi politik praktis, melainkan tanggung jawab moral untuk menjaga sumber air, mata air yang mereka sebut sebagai ibu, dan tanah demi anak cucu dari ancaman industri semen yang destruktif. Mereka adalah manifestasi nyata dari subjek keadilan agraria yang menentang logika pengusiran, sasen, demi kelestarian ekologi. Mereka membuktikan bahwa keberanian perempuan mampu mengguncang kebijakan ekstraktif negara. 2. Perempuan adat di tanah Papua dan Kalimantan. Di wilayah-wilayah yang dikepung oleh ekspansi sawit dan pertambangan, perempuan adat menjadi penjaga terakhir hutan ulayat. Ketika tanah ulayat dikonversi menjadi perkebunan monokultur, perempuanlah yang paling pertama kehilangan akses untuk mencari bahan pangan, kayu bakar, dan obat-obatan. Di sini, teori interseksionalitas Patricia Hill Collins menjadi sangat relevan. Mereka berjuang melawan marginalisasi berbasis etnis oleh negara, korporasi sekaligus subordinasi gender di dalam struktur adat mereka sendiri, yang kadang masih menomorduakan suara perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pelepasan lahan. Perjuangan mereka adalah perjuangan demi identitas kultural yang tidak bisa dinilai dengan uang. 3. Gerakan koperasi perempuan di perdesaan Jawa dan Sumatera. Di beberapa daerah, perempuan mulai mengorganisir diri melalui koperasi simpan pinjam dan kelompok tani perempuan, KWT. Mereka mulai mendobrak dominasi laki-laki dalam kepemilikan aset dengan melakukan pembelian tanah secara kolektif. Langkah ini sesuai dengan visi Harriet Martineau bahwa kemandirian ekonomi adalah pintu menuju hak-hak sipil. Dengan memiliki tanah kolektif, perempuan memiliki posisi tawar yang lebih luas dalam menentukan komoditas apa yang akan ditanam, sehingga mereka tidak lagi bergantung pada tengkulak atau pemilik lahan besar. Ini adalah bentuk perlawanan diam-diam yang sangat efektif dalam mengubah lanskap ekonomi desa. V. Hambatan struktural dan kultural, tembok patriarki di ruang agraria. Meskipun urgensinya sangat jelas, jalan menuju kepeloporan perempuan sebagai subjek keadilan agraria masih terhalang oleh berbagai tembok struktural dan kultural yang tebal. 1. Budaya patriarki dan hukum waris. Di banyak daerah di Indonesia, hukum adat maupun interpretasi agama tertentu masih membatasi hak waris tanah bagi perempuan. Tanah dianggap sebagai aset keluarga yang harus tetap berada di garis keturunan laki-laki agar tidak hilang saat perempuan menikah ke keluarga lain.
Hal ini menciptakan lingkaran kemiskinan bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya atau bercerai karena mereka seringkali terusir dari lahan yang telah mereka garap selama puluhan tahun. Konstruksi sosial bahwa laki-laki adalah penyangga utama keluarga menjadi pembenaran bagi ketimpangan waris ini. 2. Beban ganda, double burden, dan kemiskinan waktu. Perempuan petani menghadapi fenomena kemiskinan waktu. Mereka harus membagi waktu antara bekerja di ladang, peran produktif, dan tanggung jawab domestik yang berat, seperti memasak, mencuci, dan mengasuh anak. Peran reproduktif. Hal ini secara fisik dan mental membatasi ruang gerak mereka untuk berorganisasi atau mengikuti pertemuan-pertemuan pengambilan keputusan di tingkat desa yang seringkali diadakan pada malam hari. Waktu di mana perempuan dibebani tugas domestik atau terhambat oleh norma sosial yang melarang perempuan keluar malam tanpa pendamping. Tanpa redistribusi beban domestik, partisipasi politik perempuan akan selalu terhambat. 3. Kebutaan gender dalam administrasi pertanahan. Banyak program sertifikasi tanah massal seperti PTSL yang secara otomatis mencantumkan nama kepala keluarga, laki-laki. Hal ini menyebabkan peran perempuan sebagai pengelola tanah secara de facto tidak diakui secara de jure. Dampaknya sangat luas. Perempuan tidak memiliki akses terhadap bantuan yang mensyaratkan bukti kepemilikan lahan, tidak bisa mengakses kredit perbankan, dan kehilangan perlindungan hukum saat terjadi sengketa rumah tangga atau pengusiran paksa. Administrasi yang netral seringkali sebenarnya berpihak pada status quo patriarki. 4. Kesenjangan digital dan transformasi agraria 4.0. Di era transformasi digital, banyak kebijakan agraria kini beralih ke platform digital. Sertifikat, pendaftaran daring, DLL. Namun, banyak perempuan pedesaan mengalami kesenjangan digital ganda, terbatasnya akses terhadap perangkat karena prioritas kepemilikan gadget pada suami/anak laki-laki, serta rendahnya literasi teknologi. Hal ini membuat mereka semakin tertinggal dalam mengakses informasi harga pasar, kebijakan subsidi pupuk, maupun prosedur hukum terbaru. Selain itu, teknologi pertanian, alsintan, seringkali didesain untuk antropometri fisik laki-laki, sehingga menyulitkan perempuan petani untuk mengoperasikannya secara mandiri. Tanpa desain teknologi yang inklusif, digitalisasi justru akan memperlebar jurang ketimpangan gender. VI. Roadmap menuju tata kelola agraria yang inklusif. Untuk mewujudkan kepeloporan perempuan sebagai subjek keadilan agraria, kita membutuhkan transformasi sistemik yang menyeluruh dan bukan sekadar solusi parsial. 1. Reformasi regulasi, mandat pendaftaran tanah bersama, joint titling. Negara harus secara agresif mengadopsi kebijakan pendaftaran tanah atas nama bersama, suami istri, sebagai prosedur standar dalam setiap program sertifikasi. Untuk perempuan kepala keluarga, janda, atau perempuan lajang, harus ada jalur afirmasi dan prioritas dalam setiap program redistribusi lahan atau reforma agraria. Legalitas bukan sekadar kertas, ia adalah tameng pelindung posisi tawar perempuan di hadapan pasar dan negara. Perubahan ini harus dimulai dari perubahan paradigma para aparatur pertanahan di garis depan. 2. Pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan anggaran. GRB. Pemerintah daerah hingga pusat harus menerapkan gender responsive budgeting dalam sektor agraria. Alokasi anggaran tidak boleh netral gender, melainkan harus menyasar kebutuhan spesifik perempuan, seperti pembangunan infrastruktur jalan usaha tani yang aman bagi perempuan, penyediaan fasilitas penitipan anak di pusat pelatihan pertanian, hingga penyediaan alsintan yang ergonomis bagi perempuan. Anggaran adalah instrumen politik paling konkret untuk menunjukkan keberpihakan pada keadilan gender. 3. Penguatan organisasi dan literasi kritis. Dibutuhkan dukungan masif bagi pembentukan serikat-serikat perempuan petani dan perempuan adat. Organisasi ini harus menjadi sekolah lapang untuk belajar kolektif mengenai literasi hukum agraria, teknik pertanian ekologis, dan keterampilan advokasi. Kepeloporan tidak lahir di ruang hampa, ia lahir dari komunitas yang solid yang mampu mengubah keluhan personal menjadi tuntutan politik yang terorganisir dan terstruktur. 4. Inklusi substantif dalam resolusi konflik agraria. Dalam setiap proses mediasi sengketa lahan, suara perempuan harus diberikan ruang khusus dan bukan sekadar sebagai pendengar pasif. Tim negosiasi konflik harus memiliki keterwakilan perempuan yang signifikan untuk memastikan dampak sosial dan psikologis pengusiran, seperti hilangnya akses air dan hancurnya kohesi sosial, menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan. Resolusi konflik yang mengabaikan perempuan adalah resolusi yang rapuh dan berpotensi memicu konflik baru di masa depan. 7. Ekofeminisme dan masa depan agraria di era perubahan iklim. Ke depan, tantangan agraria akan semakin berat dengan adanya krisis iklim global yang menyebabkan kegagalan panen dan ketidakpastian musim. Disinilah kepeloporan perempuan menemukan momentum krusialnya melalui pendekatan ekofeminisme.
Ekofeminisme memandang adanya hubungan antara penindasan terhadap perempuan dan eksploitasi terhadap alam. Keduanya merupakan produk dari logika patriarki yang dominatif dan ekstraktif. Perempuan cenderung memiliki pola adaptasi yang lebih resilien dan berbasis komunitas. Mereka adalah inovator dalam pengelolaan air secara kolektif dan diversifikasi tanaman lokal yang tahan kekeringan. Jika kebijakan agraria terus mengabaikan dimensi gender, maka strategi adaptasi iklim nasional kita akan pincang, karena kehilangan separuh dari kekuatan inovasi di tingkat tapak. Menjadikan perempuan sebagai subjek bukan lagi pilihan etis yang bersifat opsional, melainkan pilihan eksistensial untuk bertahan hidup secara ekologis di planet yang semakin rentan ini. Transformasi tata kelola agraria harus menempatkan perempuan di kursi kemudi, bukan sekadar sebagai penonton di pinggir ladang sejarah. Ekofeminisme menawarkan jalan keluar dari kebuntuan pembangunan yang hanya mengejar pertumbuhan tanpa memperhatikan batas-batas ekologi dan kemanusiaan. 8. Penutup. Menanam keadilan di sumber bumi. Kepeloporan perempuan dalam tata kelola agraria bukan sekadar agenda tambahan atau pemanis dalam laporan tahunan pembangunan nasional. Ini adalah ruh dari keadilan sosial yang sesungguhnya. Melalui pisau analisis sosiologis dari Martinell hingga Dorothy Smith, kita diingatkan bahwa tanah adalah ruang kontestasi kuasa yang sangat tajam, di mana perempuan telah lama dipinggirkan secara sistematis oleh struktur yang buta gender dan kebijakan yang bias perkotaan. Menjadikan perempuan sebagai subjek keadilan agraria berarti memberikan hak kepada mereka yang telah menjaga kehidupan di bumi ini selama berabad-abad. Saat perempuan berdaulat atas tanahnya, maka kedaulatan pangan akan tegak, kelestarian lingkungan akan terjaga, dan kesejahteraan masyarakat akan tercapai secara merata tanpa ada yang tertinggal di belakang. Keadilan gender bukanlah ancaman bagi laki-laki, melainkan prasyarat bagi kemakmuran bersama yang berkelanjutan. Tanah adalah sumber kehidupan, dan sudah saatnya para perempuan, sebagai penjaga kehidupan, diberikan tempat yang terhormat sebagai pelopor dalam mengelola, memiliki dan memimpin urusan agraria. Keadilan agraria yang sejati tidak akan pernah lahir dari sistem yang diskriminatif. Ia hanya akan tegak ketika laki-laki dan perempuan berdiri sejajar di atas tanah yang mereka cintai. Mari kita bergerak melampaui retorika menuju aksi nyata, jadikan perempuan subjek, bukan lagi objek, dalam setiap kebijakan agraria kita demi masa depan Indonesia yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan. Masa depan agraria Indonesia ada di tangan mereka yang berani mengakui bahwa keadilan bagi perempuan adalah keadilan bagi peradaban itu sendiri. Dengan meletakkan hak-hak perempuan sebagai fondasi, kita sedang membangun kedaulatan bangsa yang sejati di atas setiap jengkal tanah air kita, dari pedesaan hingga ke jantung kebijakan negara. Mari kita tanam benih keadilan hari ini, agar generasi mendatang dapat memanen martabat di atas tanah yang merdeka dari segala bentuk penindasan gender dan eksploitasi alam. Keadilan agraria adalah hak asasi yang tak dapat ditawar. Dan kepeloporan perempuan adalah jalan satu-satunya menuju keberlanjutan yang hakiki dan peradaban yang memanusiakan manusia.